Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kitab Mazmur, pasal 15, ayat 1 sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu ya kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Dalam Mazmur ini, Daud menggambarkan kehidupan yang berintegritas, yaitu kehidupan yang ditandai dengan keadilan, yaitu tidak bercela, tidak menerima suap, yang ditandai dengan kebenaran, yaitu tidak berbuat jahat, tidak makan riba, dan yang ditandai dengan kejujuran, yaitu tidak memfitnah dan tidak mengingkari janjinya. Orang-orang yang hidup dengan integritas seperti ini akan dikenang dan diberkati oleh Tuhan. Hidupnya tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang berintegritas ini, kehidupan yang dikenang Tuhan ini, maka kita harus berusaha membangun iman atau membangun keyakinan kita berdasarkan Alkitab yang adalah firman Allah. Kita membutuhkan juru selamat. Kita butuh memiliki kebenaran tentang kematian Kristus demi keselamatan kita. Keselamatan hanya oleh iman dan karunia hidup kekal dari Bapa harus menjadi kebenaran dasar untuk membangun kehidupan yang berintegritas. Saat kita menyelaraskan pemikiran kita dengan firman Tuhan, maka identitas dan prioritas kita akan mengalir dari prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita terima dari firman-Nya. Yang berikutnya, bahwa kita harus tunduk pada ketuhanan Yesus. Yesus memerintahkan kita untuk menyangkal diri kita saat kita mengikuti Dia. Dalam Markus pasal 8 ayat 34 dituliskan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Komitmen sepenuh hati kepada Yesus menolong kita untuk dapat memilih kebenaran daripada hal-hal yang berdosa. Selanjutnya, kita harus berusaha membangun hubungan atau relasi dengan orang-orang percaya lainnya yang takut akan Tuhan, yang mempraktekkan hidup saleh. Pengaruh orang Kristen yang takut akan Tuhan, pengaruh mereka yang saleh akan memperkuat dedikasi dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ingat bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik, tetapi sebaliknya bergaul dengan orang benar, bergaul dengan orang saleh akan menolong kita untuk dapat hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesalehan. Kita juga harus mau terus menyelesaikan masalah dosa-dosa kita. Setiap orang kadang melakukan dosa. Untuk itu kita harus
mengakui segala dosa yang kita ketahui kepada Allah, supaya kita mendapatkan pengampunan. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 dituliskan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain kita mengakui dosa-dosa kita, kita juga harus berbalik atau bertobat dari perbuatan-perbuatan yang salah. Kita juga harus meminta maaf kepada siapapun juga yang telah kita sakiti, yang telah kita lukai hidupnya. Tuhan sungguh memahami usaha kita, pergumulan kita untuk melawan godaan dan untuk berpegang teguh pada kebenaran. Dan puji Tuhan, sebab Dia telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk menolong kita dapat hidup dengan integritas. Mari semangat, mari kita hidup dengan integritas, supaya perkenan dan berkat-berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.